Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita teman kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Di kesempatan kali ini teman-teman kita berbagi informasi ya, ini mengenai 3 jenis PIN, ini yang hanya bisa ya. Jadi yang hanya bisa digunakan untuk 1 kali daftar saja ya. Jadi misalkan kalau kita ketahui teman-teman ya, jadi untuk pendaftaran ya di apa namanya, di PPDB Jatim tahun 2024 ini, yang mana kan ada 5 tahap ya. Jadi tahap 1 sampai dengan tahap 5. Nah, nanti PIN ini ya, PIN ini hanya bisa digunakan untuk 1 kali daftar saja. Nah, mungkin teman-teman kemarin semuanya sudah melakukan pengajuan PIN ya. Nah, ini baik dari siswa lulusan Jawa Timur tahun 2024, untuk lulusan Jawa Timur sebelumnya ya, tahun lalu ataupun di luar Jatim. Nah, tentunya teman-teman ketika kemarin teman-teman sudah melakukan pengajuan PIN ya, tentunya bisa dicek ya apakah PIN-nya itu nanti masuk kategori yang hanya bisa digunakan untuk 1 kali daftar atau bukan ya. Nanti kita akan bahas teman-teman, jadi apa saja ya, atau jenis PIN yang bagaimana yang hanya bisa digunakan untuk 1 kali daftar. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk 3 jenis PIN yang hanya bisa digunakan untuk 1 kali daftar saja ya. Ini nanti berfungsi untuk di semua jalur pendaftaran ya. Yang pertama kita mulai teman-teman, ini dari sini ya, kita ingatkan kembali bahwa untuk jadwal pengambilan PIN ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih belum melakukan pengambilan PIN ya, segera, karena pengambilan PIN itu ditutup sampai dengan 14 Juni 2024 ya. Yang mana selain pengambilan PIN, teman-teman mungkin yang mau daftar di SMK ya, yang mau daftar di SMK itu juga harus wajib melakukan tes kesehatan ya, jika mau daftar di jurusan-jurusan tertentu yang ada di SMK. Oke, langsung kita bahas untuk yang pertama. Jadi PIN yang hanya bisa digunakan untuk sekali daftar. Ini yang pertama kita ingatkan dulu ya, yang mana ketika teman-teman melakukan pengajuan PIN ya, atau proses upload data ya di ppdbjatim.net ya. Jadi ketika teman-teman di ppdbjatim.net kan di sini ketika pengambilan PIN itu ada proses upload data. Nah, di sini kalau kita ingatkan kembali teman-teman, di sini di dalam pengambilan PIN ya. Nah, di sini setelah teman-teman pengecekan data ya, baik ini misalkan upload data nilai rapor ataupun sebagainya, di sini ada data kartu keluarga. Ya, di sini nanti yang salah satunya adalah penentu teman-teman nanti PIN-nya itu bisa digunakan untuk berapa kali daftar ya. Oke, yang pertama di sini kalau kita lihat ya, di dalam pengajuan PIN teman-teman, di sini ada yang namanya kondisi KK. Ya, nama ada kondisi. Nah, di dalam kondisi di sini sangat penting sekali ya. Di sini ada penjelasan tiap kondisi, yang mana ketika teman-teman nanti yang diupload adalah KK ya, yang dipilih adalah kartu keluarga. Nah, maka di sini teman-teman nanti bisa daftar di misalkan di jalur afirmasi ya, prestasi hasil lomba, nilai akademik, yonasi, pindah tugas orang tua atau wali, di pindah tugas untuk anak guru ataupun tenaga kependidikan. Ini tentunya bisa dipilih salah satu, atau mungkin teman-teman bisa ikut semua ya jika memenuhi persyaratan. Ya, syaratan salah satunya adalah misalkan belum diterima, teman-teman bisa ikut di tahap berikutnya. Nah, ataupun teman-teman kemarin yang dipilih adalah domisili pindah tugas orang tua ya, ataupun mungkin domisili bencana alam, ataupun domisili di ponpes atau panti ya. Di sini sudah ada penjelasannya ya, ketika nanti teman-teman memilih ini di kondisi ini, tentunya nanti juga menentukan teman-teman nanti bisa daftar di jalur mana saja. Oke, yang pertama kita bahas untuk PIN yang hanya bisa digunakan sekali daftar ya. Yang pertama ya,
Jadi yang pertama adalah PIN bagi penyandang disabilitas. Ini jelas ya, ini kalau di tahun kemarin, tahun 2023, ada informasi masih ada yang kebobolan ya, artinya bukan kebobolan ya, tapi bagi teman-teman penyandang disabilitas ini kan hanya ada di tahap 1 teman-teman ya. Jadi hanya ada di tahap 1. Kalau kita lihat jadwalnya ya, jadi di sini, jadi penyandang disabilitas itu kan masuk di tahap 1 ini ya, di jalur afirmasi ya. Nah, ternyata teman-teman untuk yang tahun ini sudah di blacklist ya, artinya ketika teman-teman nanti terdeteksi sebagai penyandang disabilitas, maka hanya bisa digunakan untuk daftar satu kali saja, yaitu di tahap 1 saja, yaitu di jalur afirmasi atau penyandang disabilitas ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, untuk kemarin ya, ketika pemilihan kondisi, misalkan teman-teman yang di-upload adalah kartu keluarga. Nah, di sini teman-teman ada status disabilitas. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kalau teman-teman bukan disabilitas ya jangan sampai sekali-sekali memilih penyandang disabilitas, karena nanti akan berdampak di jadwal pendaftaran berikutnya. Nah, di sini untuk teman-teman penyandang disabilitas, ini kemarin kan misalkan yang di-upload adalah kartu keluarga. Di sini di status disabilitas, di sini dipilih ya penyandang disabilitas. Maka di sini ada informasinya ya. Nah, ini ada informasinya bahwa untuk penyandang disabilitas ini hanya dapat mendaftar pada jalur afirmasi penyandang disabilitas. Jadi artinya kalau teman-teman kita doakan ya, semoga nanti teman-teman penyandang disabilitas nanti semuanya bisa diterima di tahap 1 ini. Ya, karena kalau misalkan mohon maaf jika tidak diterima ya, maka dia tidak bisa mengikuti di tahap berikutnya. Ya, karena untuk PIN-nya untuk disabilitas di sini hanya bisa digunakan untuk jalur afirmasi penyandang disabilitas di tahap 1 saja. Paham teman-teman ya, ini untuk yang kategori pertama, jadi untuk penyandang disabilitas. Terus yang berikutnya teman-teman, kalau disandang disabilitas ya, di sini nanti kemarin yang diupload adalah surat keterangan asesmen awal sama surat keterangan kelompok difabel dari kepala sekolah. Ya, ini yang pertama ya. Nah, ini kalau kita lihat di Juknis ya, memang dalam Juknis memang disebutkan ya, ini dalam hal calon peserta didik baru mendaftar pada jalur disabilitas tidak diterima, maka calon peserta didik baru tersebut tidak dapat mendaftar di jalur selain jalur afirmasi disabilitas. Artinya ketika tahap 1 tidak diterima, maka tidak bisa mengikuti di tahap 2, tahap 3, tahap 4 atau di tahap 5. Paham teman-teman ya? Oke, yang berikutnya yang kedua itu adalah PIN bagi jalur pindah tugas orang tua ya. Nah, kenapa PIN di jalur pindah tugas orang tua ini tidak bisa digunakan di tahap berikutnya ya, misalkan tidak diterima. Nah, di sini memang dijelaskan ketika teman-teman kemarin memilih kondisi kakaknya ya. Jadi kondisi ya yang dipilih adalah domisili pindah tugas orang tua atau wali. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, sudah diberikan informasi bahwa hanya dapat mendaftar pada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali saat proses pendaftaran. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin di kondisi kakak ini yang dipilih adalah domisili pindah tugas orang tua atau wali, maka teman-teman nanti hanya bisa mendaftar di tahap 1. Paham ya? Nah, ini kemarin mungkin yang pindah tugas orang tua kan mungkin ada yang menggunakan SKPD ya, surat keterangan pindah domisili ataupun yang lainnya. Nah, di sini tentunya kalau yang di-upload ini ya, di domisili di sini ada surat keterangan mutasinya atau surat penugasan orang tua atau wali. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman di dalam ini ya. Jadi untuk perpindahan tugas orang tua atau wali yang dimaksud pada huruf C adalah minimal antar kabupaten kota dalam provinsi Jawa Timur atau atau dari luar provinsi Jawa Timur. Nah, terus yang berikutnya di sebelumnya di sini dijelaskan bahwa surat keterangan pindah domisili atau SKPD pada huruf C, ya ini angka 2 ini hanya dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur pindah tugas orang tua atau wali. Ya, paham ya. Jadi yang kedua adalah PIN bagi pindah tugas orang tua atau wali ini hanya bisa digunakan di tahap 1 saja ya. Semoga nanti teman-teman kita ikut di tahap 1 semoga bisa diterima. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang terakhir, nah ini yang sering ditanyakan yaitu adalah PIN yang digunakan untuk daftar dan diterima. Nah, ini ya. Jadi misalkan teman-teman nanti di dalam pendaftaran itu kan ada 5 jalur, ada 5 tahap teman-teman ya. Mulai dari tahap 1 ya, di tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Ini teman-teman tergantung ya mau ikut di tahap berapa. Misalkan kita kasih contoh, misalkan teman-teman ikut di tahap 1 misalkan ya. Di tahap 1 Pak saya ikut di jalur afirmasi misalkan. Kalau teman-teman ini nanti diterima ya, jika diterima maka PIN sudah tidak bisa digunakan lagi untuk ikut di tahap 2, di tahap 3, tahap 4 ataupun tahap 5. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya di video kita, mungkin teman-teman nanti bisa cek di sini ya, sudah diterima. Nah, ini ya.
Ketika sudah diterima di salah satu tahap, bisakah ikut atau daftar lagi di tahap berikutnya, ini sudah kita bahas ya. Jadi sekali lagi bagi adik-adik yang mungkin nanti ikut di tahap 2 misalkan ya, di jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMA, ini misalkan teman-teman sudah diterima misalkan di tahap 2 ini, maka tidak bisa lagi ikut di tahap 3, tahap 4 ataupun di tahap 5 ya. Jadi intinya kalau sudah diterima di salah satu tahap, maka tidak bisa ikut lagi di tahap berikutnya. Nah, ini kalau teman-teman sudah melakukan pendaftaran ya, misalkan sudah daftar di jalur afirmasi, misalkan di keluarga tidak mampu, ini contoh bukti pendaftarannya ya, dan teman-teman ternyata dinyatakan bahwa selamat, teman-teman telah diterima pada seleksi tahap 1 ya. Nah, ini maka ketika teman-teman nanti mau daftar lagi ya, nah di sini sudah ada penjelasannya bahwa calon peserta didik yang lolos merupakan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan masuk di kuota daya tampung sekolah. Nah, di sini dijelaskan bahwa calon peserta didik yang lolos sebagai dimaksud pada nomor 2 ya, maka tidak dapat mendaftar di jalur dan tahap berikutnya. Jadi artinya teman-teman kalau sudah diterima tidak bisa ikut di tahap berikutnya. Nah, yang paling mudah teman-teman nanti ketika teman-teman mencoba ya, misalkan sudah diterima di jalur afirmasi, misalkan teman-teman mau ikut di tahap berikutnya ya, atau mau daftar lagi, maka nanti akan ada notifikasi ya bahwa Anda tidak dapat mendaftar di jalur ini. Nah, di sini ada penjelasan Anda tidak dapat mendaftar karena sudah diterima di pendaftaran jalur afirmasi. Itu teman-teman ya. Dan terus ada cara yang mudahnya ya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan pengambilan PIN dan ketika PIN-nya itu sudah terbit ya, atau PIN-nya itu sudah berhasil diterbitkan, maka di sini teman-teman ada informasi ya bahwa PIN ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran. Di sini bisa dicek. Misalkan jalur afirmasi, hasil lomba, nilai akademik, yonasi, jalur pembinaan tugas orang tua ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman bisa dicek ya, dilihat PIN. Nah, nanti masuk aja di bagian sini ya. Nah, ini lihat PIN, silahkan PIN-nya dilihat. Nanti ketika PIN-nya berhasil, di sini ada informasi, teman-teman bisa PIN itu bisa digunakan untuk mendaftar di jalur apa saja. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.